Selamat menyaksikan Pak Saiful selaku dosen dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan website yang sudah kami buat pada perjalanan semester kali ini untuk mitra UMKM kami yaitu Yolobo Cafe dengan judul project web katalog buku Yolobo Cafe. Sebelum masuk penjelasan lebih dalam, saya Christopher Komali akan memulai presentasi ini dengan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kelvin, ada Dayton, saya sendiri Christopher Komali, Elwan Ediwe, dan Muhammad Yusuf Jafra. Next. Kita masuk ke pengenalan singkat mengenai Yolobo Cafe, yaitu profilnya. Yolobo Cafe bergerak di bidang usaha kuliner. Pendirinya ada 3 orang, yaitu ada Hendra, Melissa, dan Kelvin. Didirikan pada tanggal 1 November 2020. Beralamat di Tunas 2, Blok A, nomor 2, Belian, Batam Kota, Batam. Produk yang ditawarkan adalah makanan dan minuman. Jumlah tenaga kerja di sana berjumlah 4 orang. Sasaran konsumen yaitu kalangan remaja yang hobi membaca buku. Instagram, Yolobo Cafe. Lalu permasalahan yang dihadapi oleh Yolobo Cafe sendiri adalah sejak masuknya COVID-19 ke Indonesia, pendapatan dari UMKM tercatat mengalami penurunan. Salah satu cara kita membantu mereka adalah dengan produk dan marketing digital. Salah satunya adalah membuatkan website dan desain serta fotografi dari tim DKV. Sebenarnya mereka sudah memiliki website, akan tetapi website yang mereka miliki masih belum menarik dan belum interaktif. Oleh karena itu, kami akan membantu UMKM dalam mengembangkan website yang mereka miliki saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dayton. Di solusi yang kami berikan adalah membuat sebuah website untuk mendata semua buku dan transaksi peminjaman buku. Website ini memiliki data-data berupa konten tentang buku-buku yang tersedia pada Yolobo Cafe. Website ini sendiri memiliki 2 akses level, yaitu level user dan level admin. Dari level admin, website ini berfungsi untuk membantu UMKM dalam mendokumentasikan buku dan dapat bertindak sebagai sistem peminjaman buku dari customer yang telah mendapatkan buku favoritnya sesuai data-data yang dimiliki UMKM, dan pada akhirnya dapat dilakukan peminjaman buku yang merupakan salah satu proses bisnis yang dimiliki UMKM. Selain itu, dari level user, website ini dapat menampilkan berbagai informasi dan profil dari UMKM itu sendiri. User dapat mendapatkan berbagai info seperti jam operasional UMKM, akun sosial media, serta tenaga-tenaga ahli yang akan hadir untuk memberi pelayanan maksimal kepada pelanggan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk UI dan UX-nya, untuk UI-nya kami akan mendesain sebenar mungkin dan UX-nya kami akan mendesain secara gampang dan mudah dimengerti oleh user dan admin. Dan kami mendesain tampilannya sesuai dari permintaan UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di bagian selanjutnya ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana tampilan dan susunan pada website Yolobo Cafe, dan juga kita akan menunjukkan bagaimana fungsi dan fitur-fitur pada website atau aplikasi Yolobo Cafe, dan yang terakhir kita bakal menjelaskan bagaimana cara pembuatan kita dan apa saja source code dan metode yang kita gunakan. Oke, baik. Jadi yang seperti yang sudah terlihat di sini, ini adalah tampilan utama dari website Yolobo Cafe, di mana di sini ada menu-menunya, setelah itu ada slideshow, setelah itu kita memiliki About Us. Di bawah About Us kita memiliki beberapa menu-menu utama dari Yolobo Cafe, dan menunya bukan hanya cuma ini, ada yang lain juga. Setelah itu ada chef-chef yang bekerja dan kru-kru yang bekerja di Yolobo Cafe di sini. Ada 3 orang. Setelah itu ada contact us, desain dari contact us, di sini informasi untuk kontak dari Yolobo Cafe. Setelah itu ada peta alamat dari Yolobo Cafe, dan juga yang terakhir ada footer dari Yolobo Cafe yang berisi tentang sosial media. Jadi saat pertama kali mengakses, Anda akan melihat profil bisnis dari Yolobo Cafe. Setelah itu kita memiliki satu kespesialan, yaitu adalah menu books. Jadi di sini admin akan menginput books dan akan muncul di sini semua books yang ada. Jadi di sini kita bisa melakukan search
kita juga bisa melihat detail-detail dari bukunya. Contohnya bisa jika kita klik, hover atau mengklik suatu bukunya, maka akan muncul detail dari buku tersebut, seperti judul, author, stok, date release, dan sinopsisnya juga. Kita juga bisa melakukan search pada website ini, baik dalam kategori atau dalam nama. Oke, next adalah admin login. Ada menu admin login. Jadi ini menunya hanya untuk admin. Ya, ini adalah kita mencoba untuk login. Setelah login bakal ada dashboard yang berisi total buku, total kategori, dan juga buku-buku yang sering diklik sama orang. Jadi pemilik UMKM bakal tahu buku mana sih yang paling orang tertarik. Yaitu di menu kedua ada borrowing books. Di sini untuk mencatat buku-buku apa saja yang bakal dipinjam dan apakah sudah dikembalikan apa belum. Setelah itu di paling bawah ada menu kategori. Kita sebelum membuat data buku harus membuat data kategori terlebih dahulu. Di sini kita bisa membuat banyak kategori, ada education, action, horror, romance, dan lain-lain. Setelah itu kita baru membuat data dari buku yang nantinya akan muncul di halaman books tadi. Jadi jika bisa dilihat ada beberapa contoh buku, kita juga bisa mengupload gambar-gambar bukunya ke sana, dan nanti akan muncul di menu buku. Selanjutnya untuk penjelasan source code dan metode pembuatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan sekilas tentang code kami. Sebelumnya website kami itu dibangun dengan framework Laravel, dan untuk database-nya kami menggunakan php-admin. Dan tidak lupa website kami ini juga menerapkan desain pattern MVC, yang dimana ketika user menginputkan alamat ini pada URL, kita ambil contoh admin/book seperti ini, dia akan mengeksekusi controller yang bernama book controller. Dan untuk memanggil book controller ini, kita harus memanggilnya di sini terlebih dulu. Kita harus use book controller ini. Kemudian metode index. Oke, kita akan lanjut ke book controllernya. Ini nama kelasnya book controller. Kemudian untuk function method index, dia akan lanjut ke sini. Book ini adalah nama modelnya. Kita perlu membuat sebuah model terlebih dahulu. Untuk memanggil book control ini, kita perlu use model book ini. Pada sini. Nah, ini adalah nama kelas dari model ini, dari model book. Kemudian ini dia akan untuk index ini dia akan mereturn view admin.book.index, dan ini adalah nama alamat dari file kita. Di admin book index. Nah, kemudian ini akan mempassing data ke view ini, books ini akan memasingkan data ke sini. Kita akan lihat. Nah, ini. Jadi ketika modelnya mempassing data ke sini, book, kita akan melooping books ini ke dalam view ini. Bisa kita lihat di sini ada book name, book kategori, book release date, book author, book stock. Dan ini adalah tampilannya. Kemudian untuk create kita bisa add book di sini. Jadi di sini kita bisa melakukan CRUD. Jadi yang tadi itu adalah read dan sekarang adalah create. Nah, kita lihat di sini admin/book/create. Kita lihat di webnya, di route-nya. Nah, ini. Dia akan mengeksekusi book controller dengan metode create. Ini. Jadi sebelum itu dia akan mempassingkan data dari model book kategori ini ke dalam view admin book create. Admin book create. Nah, ini. Nah,
kategori ini adalah untuk melooping isi dari kategori tersebut, ada namanya, agar kita bisa memilih kategori di sini sesuai yang kita input pada buku kategori ini. Kita akan lanjut untuk meng-create-nya. Kita akan coba dengan Harry Potter. Nah, ketika kita tekan add book ini, dia akan mengeksekusikan di book controllernya dengan metode namanya store. Kita akan cek di sini. Nah, form ini dia actionnya ke admin/addbook, di mana addbook ini adalah dengan addbook ini akan mengeksekusi book controller dengan metode store. Ini store. Ini adalah sekilas codingnya. Nah, ini dia akan book create dengan hasil inputan yang kita input tadi. Kemudian akan direct ke admin/book. Ini admin/book. Dan menunjukkan book has been added. Gitu. Terus, ini sudah muncul yang kita input tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan edit. Kita akan coba edit namanya. Ini akan terubah nanti. Kemudian kita juga bisa delete. Oke, sudah terdelete. Ya, jadi itu adalah sekilas tentang CRUD pada website kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang penerapan OOP pada website kami. Jadi untuk membuat database, kita perlu yang namanya migration. Kalau di Laravel, namanya migration. Contohnya ini. Ini adalah nama-nama field yang yang akan kita input ke phpMyAdmin, ke database kita nanti. Ketika kita menekan, kita mengeksekusi dengan PHP Artisan Migrate, yang dimana itu adalah fitur dari Laravel tersebut, dia akan langsung mengeksekusinya langsung ke database kita. Kemudian data-data dapat langsung masuk ke dalam modelnya sesuai nama dari kelas. Jadi nama kelas ini harus sesuai dengan nama dari table di database-nya. Dan model ini dapat mempermudah penggunaan query di controller ini. Seperti yang tadi saya jelasin. Jadi tinggal panggil nama booknya, kemudian langsung all aja, nggak perlu kita query lagi, sesimpel itu. Langsung kita passingkan datanya ke view-nya langsung. Oke, itu adalah sekilas tentang OOP kami. Oke, berakhir sudah presentasi kami untuk memenuhi ujian akhir semester kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk menutup, kami ucapkan terima kasih.